Selamat siang, kami dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan. Pada siang hari ini kita akan berbincang-bincang ya dengan Kepala Bidang Pemberantasan dan juga personil dari bidang pemberantasan, dan kita juga akan memperkenalkan adik-adik dari Fakultas Kesehatan Masyarakat, dari Unsri, kemudian dari Fakultas Ilmu Komunikasi juga dari Unsri. Mungkin Pak, dalam bincang-bincang atau dialog ini, adik-adik ini mungkin bisa sharing kita di sini. Ada yang ingin ditanyakan, silakan adik-adik. Baik Pak, mungkin bisa dimulai dari saya. Sebelumnya terima kasih banyak atas waktu Bapak mau berbincang-bincang dengan kami. Oke. Sebelumnya perkenalkan Pak, nama saya Gladys Dwi Mawarni dari Fakultas Teknik Fakultas Ilmu Komputer jurusan Sistem Informasi. Oke, bisa langsung mulai di sini. Gimana sih Pak? Bagaimana sih Pak kegiatan yang ada di bidang pemberantasan ini yang ada di BNNP Sumatera Selatan? Baik, terima kasih. Ini Alif dari Fakultas Teknik Ilmu Komputer ya, dari Unsri ya, yang lagi magang di ini. Adapun kegiatan kami di bidang pemberantasan, tentu kami dengan Undang-Undang 35 tahun 2009, yaitu salah satu bidang yang ada di bidang pemberantasan, yaitu melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika. Di samping itu ada juga penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pencucian uang. Nah, demikian. Jadi intinya itu penyelidikan dan penyidikan. Oke, baik. Untuk saya ini kan kalau pemberantasan berarti banyak kasus-kasus nih Pak ya. Itu gimana sih Pak sistem atau polanya yang ada di pemberantasan yang ada di BNP Sumsel ini? Ya, tentu kita bekerja itu tidak sektoral, tidak sendiri ya. Di sini di bidang ini ada bidang pencegahan ya, P2M. Kemudian ada bidang rehabilitasi ya. Nah, rekan-rekan yang ada di BNP di bidang-bidang ini juga sebagai tempat kami sharing ya, menukar informasi dalam kami memberantas tindak pidana narkoba di Provinsi Sumatera Selatan. Yaitu tentu sebenarnya ya, kita di BNP ini adalah pemutus jaringan, yaitu didahulukan dengan pemetaan jaringan yang ada di Sumatera Selatan ya. Dari mana barang itu masuk, melalui apa barang itu masuk, baik dari itu melalui udara, darat maupun laut ya, yang ada barang itu masuk ke Provinsi Sumatera Selatan. Nah, dengan didapatnya pemetaan ini, maka kita melakukan penyelidikan. Ada tidak barang ini masuk gitu kan? Dalam realitanya barang itu sudah beredar, kadang-kadang sudah beredar di masyarakat. Nah, ini juga kita lakukan pemetaan gitu kan, dari mana barang itu masuk. Sehingganya pada saat pelaksanaan juga kita bekerja sama masyarakat, melakukan pendidikan, sampai pada saat kita melakukan upaya paksa ya, penindakan. Demikian cara kerja kita. Mungkin ada lagi adik-adik yang ingin bisa sharing sama Saya Pak, saya Isti Rahma dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya. Sebelumnya saya ingin menanyakan, kan di belakang ada ruang tahanan tuh Pak. Nah, kira-kira sistem untuk tahanannya sendiri itu bagaimana Pak? Apakah mereka selamanya di sini atau bagaimana Pak? Oh iya, terima kasih ya. Dari Fakultas apa tadi? Kesehatan Masyarakat. Oh, Kesehatan Masyarakat. Iya. Jadi tahanan yang ada di ruang tahanan rutan BNP Sumatera Selatan, kita sudah rutan ini ya, cabang rutan dari rutan induk di Bajo ya, adalah dalam rangka penyidikan, proses penyidikan. Penyidikannya sendiri ada masa penangkapan, yaitu kalau narkoba itu 6 hari ya, masa penangkapan. Nah, masa penangkapan ini 3 hari pertama, kalau belum cukup kita bisa memperpanjang 3 hari berikutnya. Nah, setelah 6 hari bisa dipastikan orang ini bisa dilanjutkan untuk penyidikan atau tidak. Ketika bisa dilanjutkan, artinya keluar surat perintah penahanan. Nah, itu sudah ditaruh di ruang tahanan di belakang.
bukan untuk selamanya, tapi selama dalam proses penyidikan. Tetapi dalam masa pandemi ini, terkadang kita berkoordinasi sama rekan dari jaksa penuntut umum, saat sidang pun masih dititipkan di sini, karena untuk menjaga klaster COVID-19. Juga kapasitas lembaga pemasyarakatan yang masih over kapasitas masih penuh. Jadi bukan selamanya di sini. Terus Pak, kalau dari seseorang itu untuk menjadi tersangka tuh harus memiliki berapa banyak barang bukti Pak? Oh iya, ya seseorang itu dapat menjadi tersangka dalam kasus tindak pidana narkotika ini tentu tadi kalau pertanyaannya berapa banyak barang bukti, ya sebenarnya tidak ada ketentuan di Undang-Undang Narkotika nomor 35 tahun 2009 itu, tetapi ada surat edaran dari Mahkamah Agung ya, peraturan Mahkamah Agung, surat edaran itu ya, itu yang untuk sabu ya, jenis sabu sintetis itu untuk berat 1 gram ke bawah itu untuk dianjurkan untuk direhabilitasi. Akan tetapi dalam prosesnya kita melalui asesmen dulu gitu ya, TAT ya, tim asesmen terpadu. Walaupun barang bukti di bawah 1 gram ya, untuk sabu misalnya, tetapi hasil asesmennya itu ternyata si tersangka ini tergolong dalam jaringan, masuk dalam jaringan, hanya saja ditemukan sedikit barang bukti, itu tetap proses jadi tersangka dan dimajukan untuk penyidikan. Tetapi kalau dia hanya semata-mata korban hasil asesmennya, maka itu diarahkan untuk direhabilitasi, untuk diobati. Jadi seseorang itu menjadi tersangka itu apabila ditemukan barang bukti narkoba ada padanya, gitu. Simpel sih sebenarnya. Mungkin saya mau bertanya Pak, saya Erika Septi dari Fakultas Kesehatan Masyarakat. Yang ingin saya tanyakan kan pasti Bapak mengalami kendala dalam pengungkapan suatu kasus ya Pak? Iya. Apa saja Pak kendala yang Bapak hadapi? Kendalanya ya kalau inventarisasi saya dalam pelaksanaan tugas selama di Sumsel terutama ya, kendalanya ketika kita akan melakukan penangkapan misalnya, ini kita mulai dari penyelidikan aja gitu ya, penyelidikan. Tentu penyelidikan ini kan tidak selalu terbuka, kadang-kadang kita ya melakukan penyamaran misalnya kan gitu kan. Nah masuk sebuah wilayah yang sudah komunitas pemakai narkoba yang sudah masif, sangat susah itu kan, gitu. Kendalanya itu. Jadi masyarakat yang pro kepada pelaku ini susah, itu kendala itu, kendala. Nah tentu bagaimana nerobosnya, tetapi dalam pengalamannya selalu ada solusi gitu. Dalam satu komunitas atau desa atau kelurahan atau RT itu tetap ada orang yang baik-baik di situ. Ini pengalaman saya. Jadi memang tadinya kendala, tetapi kita berpikir bagaimana solusi kendala ini. Itu salah satu kendala. Ya. Kalau kendala lain-lain sih adanya perlawanan masyarakat gitu kan, memang itu kita temuin, tetapi kita sabar menghadapi itu kendala karena boleh jadi karena narkoba ini kan sesungguhnya itu mata pencaharian bagi masyarakat yang tidak punya pekerjaan tetap gitu kan, karena penghasilan, tapi jangan lupa bahwa itu akan merusak generasi. Nah inilah peran kita di BNN ya bersama instansi lain ya dalam P4GN itu, bahwa narkoba ini sebenarnya memang merusak gitu untuk generasi. Nah untuk menyadarkan mereka ini ya mungkin sama-sama kita ya, saya dari sisi pemberantasan, kemudian ada rekan-rekan dari sisi pencegahan untuk dan rehab. Nah rehab sendiri kadang-kadang mereka takut seolah-olah ditangkap, padahal rehabnya untuk diobati. Nah inilah pemahaman-pemahaman seperti ini mungkin rekan-rekan dari adik-adik mahasiswa bisa menyampaikan nanti ketika nanti terjun ke masyarakat. Saya kira itu. Terus harapan Bapak selaku Kepala Bidang Pemberantasan Pak kedepannya untuk BNPB Sumatera Selatan apa? Harapan saya ya selaku tentu sebagai Kabid Pemberantasan ya, kami dipercaya oleh masyarakat, harapannya bisa dipercaya masyarakat sehingga dengan tumbuhnya kepercayaan ini kita akan mudah dalam melaksanakan tugas ya, mencari informasi, melaksanakan penangkapan, tidak ada perlawanan yang menghambat kita, gitu. Kita akan diberi ruang yang luas oleh masyarakat. Jadi tentu saya berharap masyarakat itu percaya dengan kita. Kami juga akan selalu bekerja secara profesional.
Oke. Mungkin ini dulu bincang-bincang kita pada siang hari ini bersama Kepala Bidang Pemberantasan Pak Habi Kusno dan juga teman-teman dari personil pemberantasan bersama adik dari perwakilan ilmu kesehatan masyarakat dan ilmu komputer dari Fakultas Universitas Sriwijaya. Terima kasih guys, nantinya menonton video kami tolong di subscribe. Kemudian untuk informasi lanjutan akan kita berikan info-info terbaik dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan. Terima kasih dan stay dan jauhi narkoba dan hidup 100%.